Nah, kelompok Tokyo Manji. Nah, awalnya didirikan 5 orang anggota, Sano Manjiro, Draken, Mitsuya, Boji Keisuke, Pachin, serta Kazutora. Mereka awalnya mendirikan geng mereka sendiri karena ingin membantu Kazutora setelah menghadapi Black Dragon sendirian. Namun ini terjadi ketika Black Dragon itu belum dipimpin oleh Taiju dan memiliki para tentara terkuatnya. Awalnya Tokyo Manji ini diusulkan oleh Boji Keisuke, dan yang menarik nih, di saat itu sebenarnya ada 2 orang naga kembar yang mengisi dalam kelompok Tokyo Manji sendiri. Dia adalah yang terkuat Draken dan si cerdas Mitsuya. Ini adalah awal mula kenapa Ryuji Ken dikenal sebagai Draken. So relax, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 2 naga kembar dan cerita wakil presiden terkuat Toman, Draken. Oke, biar nggak salah persepsi, simak sampai akhir ya. Nah, kisah lahirnya nama Draken sendiri itu memang sangat menarik. Nama aslinya adalah Ryuji Ken. Dalam bahasa Jepang, kata Ryu ini memang selalu mengandung makna sebagai naga. Nah, singkat cerita nih, di masa sebelum mereka dewasa sekarang ini, Ryuji Ken bertemu dengan seorang pria yang sedang menggambar semacam mural. Di saat itu, dia adalah Mitsuya. Mitsuya memang memiliki bakat yang mumpuni meskipun ia ahli baku hantam juga. Saat itu, ketika Mitsuya kabur dari rumah dan meninggalkan para adik-adiknya itu, ia menggambar sebuah naga di sebuah tembok tersebut. Nah, tanpa ia sadari nih, ternyata ada seorang laki-laki yang begitu santai melihat lukisannya itu dan sangat terkesan. Dia adalah Ryuji Ken. Nah, inilah momen pertama kali mereka bertemu dan berkenalan. Bahkan nih, Ryuji Ken sempat memberikannya makanan karena mengetahui Mitsuya ini kelaparan. Tetapi di luar dugaan nih, makanan tersebut benar-benar dihabiskan oleh Mitsuya tanpa sisa sedikit pun kepada Ryuji. Nah, karena alasan inilah ia mengatakan kepada Mitsuya sebagai imbalannya telah memakan semua makanannya itu, ia meminta agar gambar naga itu menjadi miliknya untuk selama-lamanya, dan Mitsuya mengizinkannya. Nah, tetapi di momen berbeda ketika mereka itu sudah beranjak dewasa, ada pertemuan lagi antara Mitsuya dan Draken. Mereka bertemu dengan kagetnya karena keduanya itu sama-sama menggunakan tato naga di kepalanya itu, dan mereka sangat mirip. Itulah kenapa mereka berdua mengatakan sebagai naga kembar. Tetapi karena Draken tidak mengizinkan Mitsuya menggunakan gambar tato naga itu karena sudah janji diberikan kepadanya, pada akhirnya Mitsuya mengubah style rambutnya yang pendek sekarang ini. Nah, dan Draken tetap konsisten dengan ciri khas tato naga di kepalanya itu, dimana itu adalah pemberian dari Mitsuya sahabatnya sebelum ia bertemu dengan para anggota Toman lainnya. Nah, sekarang pertanyaan gini, apa sih hebatnya Takashi Mitsuya dan Draken ini? Oke, kita mulai dari Mitsuya dulu. Nah, dia adalah salah satu pendiri Toman dan dikenal sebagai seorang mediator dalam Tokyo Manji sendiri. Tugas Mitsuya itu adalah memimpin pengawal elit, sama seperti yang pernah dikatakan oleh Baji. Nah, Mitsuya saat ini adalah komandan divisi kedua dalam kelompok Toman sendiri, dan dia dikenal sangat cerdas. Mitsuya selain seorang yang jago baku hantam, ia juga memiliki keahlian seperti melukis atau bahkan menjahit baju. Nah, kita tahu dia juga seorang ketua kelas di kelasnya saat itu, dan menurut Takemichi, Mitsuya adalah senpai yang sangat mengagumkan. Oke, orang kedua tentunya adalah Draken. Nah, Draken tentunya juga salah satu pendiri Toman, sama seperti Mitsuya. Menurut Baji, Draken adalah saudara yang bisa diandalkan dalam segala kondisi. Sampai saat ini, kehadiran Draken membawa pengaruh besar dalam kekuatan Tokyo Manji sendiri. Dia dianggap sebagai orang yang paling mengerti dan bisa menekan sifat bodohnya Miki, sang presiden tertinggi mereka saat itu. Nah, sebagai seorang wakil presiden nih, kemampuan Draken ini sangat mengesankan. Dia bisa bertarung sendirian dengan 20 gangster terkuat sekalipun. Bahkan jika kita ingat lagi dalam pertempuran melawan Mobius atau Black Dragon sendiri, Draken mengajar para pasukan tentara Taiju itu seorang diri. Wow. Nah, kemampuan gila-gilaan ini bahkan membuat wakil kapten divisi pertama Chifuyu sampai merinding melihat apa yang dilakukan oleh Draken. Nah, sebenarnya yang menarik nih, Draken sendiri tidak memiliki seni bela diri khusus yang ia pelajari. Kekuatannya itu hanya berasal dari keberaniannya yang sangat liar itu, dan ini sudah macam Achilles sih. Nah, tubuh tinggi dan pengalaman bertarungnya ini menjadi modal buat Draken sendiri. Dan selain itu, ketahanan fisiknya juga tidak main-main meskipun ia memiliki tubuh yang sedikit kurus. Draken bisa bertarung dengan 20-50 orang sekaligus meski tubuhnya terluka.
Nah, jika kita membaca dalam chapternya sendiri, akan ada momen di masa depan nanti di mana Takemichi itu mengetahui jika Draken ini meninggal. Nah, penyebabnya diketahui karena awal terjadi perpecahan antara Draken dan Miki. Ini semua ketika Mobius awal menyerang Toman dan Bacin di penjara. Nah, awalnya keretakan hubungan Draken dan Miki ini adalah cara agar mereka terpecah belah dan terjadi dua fraksi, fraksi Miki dan fraksi Draken. Sampai pada akhirnya Takemichi itu kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Draken dan memperbaiki hubungan dua orang petinggi Tokyo Manji itu. Sampai akhirnya mereka berbaikan dan minta maaf satu sama lain. Nah, tetapi nih, masalah ini tidak berhenti sampai di sana saja. Saat di malam itu, Draken bersama dengan Emma ia diserang oleh sekelompok dari Mobius. Draken sendirian berhasil mengalahkan para gangster banyak itu, sampai pada akhirnya seorang yang sangat dendam padanya bernama Kiyomasa akhirnya menusuk Draken di saat lengah dan diserang sendirian itu. Nah, Kiyomasa melakukan itu karena di masa lalu Draken mengajarnya dan mempermalukannya. Nah, di saat yang bersamaan nih, saat itu hanya Mitsuya dan Takemichi yang datang membantu. Sampai pada akhirnya suara motor CB 250 tak itu datang dan benar saja nih, itu adalah Miki. Dia sangat marah karena melihat Draken dibuat seperti itu dan meminta Takemichi menyelamatkan Draken untuk dirinya. Draken selamat dan Miki mengakhiri pertarungannya dengan Mobius. Nah, ada adegan menarik nih saat Miki yang tak terkalahkan itu mengunjungi Draken ke rumah sakit. Ia begitu tenang dan tanpa khawatir sama sekali karena Draken akan kembali bangkit dari operasi itu. Tetapi di sisi lain, ketika tidak ada orang dan hanya diketahui oleh Takemichi, Miki ini menangis karena hampir saja nih orang yang begitu dekat dengannya itu mati terbunuh. Miki berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Takemichi karena menyelamatkan Draken. Nah, Draken, Miki atau bahkan Mitsuyama memang karakter yang kuat di cerita Tokyo Manji sendiri. Mereka semuanya itu adalah para pendiri dari kelompok tersebut dan hingga sebesar sekarang ini setelah mengalahkan Mobius, Valhalla atau bahkan Black Dragon sendiri, salah satu yang menyebabkan Tokyo Manji ini sangat kuat karena kombinasi solid dan kuatnya para anggota kapten mereka. Dan ditambah lagi mereka memiliki Draken serta Miki yang tak terkalahkan itu. Gimana pendapat kalian? Apa next kita akan bahas Miki yang tak terkalahkan itu? Nah, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai dua naga kembar dan cerita wakil presiden terkuat Toman, Draken. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.